Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Habi, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Saat ini saya ditemani oleh aktivis Palestina, Ustadz Alam Firdaus. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Bang Billy. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Oh iya, Ustadz. Kita di sini saat ini akan membahas persoalan Palestina, Ustadz. Tapi dari sudut pandang rakyat Indonesia, atau dari sudut pandang bagaimana rakyat Indonesia mendukung Palestina. Nah, bagaimana pendapat Ustadz selama ini dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina, terutama untuk turun ke jalan demonstrasi menyuarakan dukungannya, Ustadz? Bagaimana, Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suatu hal yang patut kita syukuri bahwa rakyat Indonesia masih bisa mendapatkan peluang dan kesempatan untuk menunjukkan dukungan mereka bagi bangsa Palestina. Dalam arti bahwa kita bersyukur dari pihak pemerintah tidak ada larangan bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pembelaan mereka dan dukungan mereka untuk bangsa Palestina. Namun sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia demi menunjukkan dukungan mereka untuk bangsa Palestina dalam bentuk unjuk rasa, demo-demo, dan aksi-aksi sejenisnya, saya anggap masih belum mumpuni, masih belum optimal, karena mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, dan seharusnya dengan kapasitas populasi Muslimin di Indonesia, semestinya demo-demo dan unjuk rasa pro-Palestina bisa dilakukan lebih masif lagi daripada yang sudah dilakukan sebelum ini. Iya, kemudian saya selama ini melihat absennya santren dalam aksi-aksi pembelaan Palestina di jalanan, untuk turun ke jalan. Nah, bagaimana Ustadz melihat ini? Apakah benar sebenarnya pesantren kurang aktif untuk turun ke jalan menyuarakan solidaritas terhadap Palestina? Maksud saya pesantren adalah santri-santrinya. Bagaimana Ustadz melihat selama ini, Ustadz? Ya, kalau kita selama ini mungkin masih belum melihat peran maksimal dari para santri dalam aksi turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan mereka bagi rakyat Palestina. Mungkin salah satu faktornya ya adalah karena mereka belum mendapatkan instruksi dan perintah dari para guru-guru mereka, dari para pengurus pesantren, dari para kiai mereka. Karena tentu ketika mereka berada dalam sebuah lembaga, yaitu lembaga pesantren, maka tentu para santri tidak bisa mungkin melakukan sebuah inisiatif sendiri untuk turun ke jalan, dan itu butuh izin, butuh instruksi dari para kiai mereka, dari para pengurus pesantren mereka. Oleh karena itu, yang kita harapkan di sini adalah bahwa para kiai, para pemilik pesantren, para pengurus pesantren semestinya bisa lebih tanggap lagi, lebih perhatian lagi, supaya mereka bisa mengizinkan dan memfasilitasi para santri untuk turun ke jalan dan menunjukkan dukungan mereka untuk bangsa Palestina. Apa yang menyebabkan para kiai ini, guru-guru mereka atau lembaga-lembaga mereka itu tidak menginstruksikan atau belum menginstruksikan kepada para santrinya untuk turun jalan membela kemerdekaan Palestina atau membela rakyat Palestina? Bagaimana dari pandangan Ustadz? Apa sebenarnya penyebabnya, Ustadz? Ya, menurut saya mungkin ada beberapa faktor dalam masalah ini. Bisa jadi salah satu faktornya adalah mungkin sebagian dari para kiai atau para pengurus pesantren ini masih beranggapan bahwa isu Palestina bukanlah isu global, bukanlah isu umat Islam, tapi hanya isu geografis, hanya isu yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi di negara-negara Arab, atau bahwa itu adalah isu bagi bangsa Arab, sehingga mereka yang tinggal jauh dari negeri-negeri Arab, atau mereka bukan orang yang
ras Arab misalkan, mereka tidak perlu memikirkan masalah tentang Palestina. Faktor yang kedua bisa jadi dari apa yang saya amati dan saya dengar sejauh ini, bahwa ada kemungkinan para kiai atau para pengurus pesantren ini khawatir jika mereka melibatkan para santri dalam aksi-aksi demo Palestina. Mereka khawatir bahwa para santri mereka atau para pesantren mereka akan dicap dalam tanda kutip radikal dan ekstremis. Karena memang selama ini suka atau tidak, kita melihat bahwa kebanyakan umat muslim yang ada di Indonesia dan turun ke jalan, mereka berasal dari kelompok-kelompok yang notabene dianggap radikal atau ekstremis, misalnya dari kelompok-kelompok Salafi tersebut, sehingga bisa jadi satu hal yang membuat para kiai khawatir melibatkan para santri untuk ikut berdemo adalah kekhawatiran bahwa mereka dan santri mereka akan dianggap sebagai golongan yang radikal, golongan yang keras, seterusnya. Dan ini adalah sesuatu yang pernah tersampaikan kepada saya ketika kami duduk bersama teman-teman dari mahasiswa sebagai dari mereka yang menyuarakan kekhawatiran semacam ini. Iya, Ustaz. Kemudian banyak teman-teman aktivis kemanusiaan yang turun dan menghiraukan atau mengabaikan stigma-stigma atau dampak-dampak yang nanti timbul terhadap mereka, karena menganggap apa yang terjadi di Palestina adalah aksi atau sebuah peristiwa kemanusiaan yang harus dibela. Nah, kenapa alasan-alasan ini tidak bisa masuk ke mereka? Kenapa alasan-alasan ini seperti diabaikan sama mereka? Terus kita lihat bagaimana risiko-risiko untuk demonstrasi itu di luar negeri, ditangkap dan macam-macam, dan mereka tetap masih melakukan itu. Kenapa mereka masih khawatir terhadap stigma dan macam-macam yang lain yang kemungkinan saya sebutkan para kiai ini, sementara orang-orang di luar sana sudah melupakan itu semua? Nah, apa yang menyebabkan ini atau hal-hal yang dilakukan oleh aktivis kemanusiaan atau yang lain untuk membela Palestina tidak menjadi alasan juga bagi para kiai untuk mengambil tindakan kemudian untuk turun ke jalan membela Palestina, minimal dengan alasan mereka adalah saudara semuslim kita yang ditindas dan harus dibela? Gimana, Sir? Ya, itulah makanya memang satu hal yang mestinya sangat kita sesali, dan itu adalah satu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita, bahwa kita melihat bagaimana di luar negeri, kita melihat bahwa mayoritas warga di luar negeri yang turun membela Palestina, mereka berasal bukan dari kalangan Muslim. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang non-Muslim, yang bahkan jika mereka harus turun membela Palestina, ada banyak konsekuensi, ada banyak dampak yang harus mereka tanggung. Para mahasiswa di Harvard, mahasiswa di Amerika yang mendapatkan ancaman tidak akan mendapatkan ijazah, mendapatkan ancaman pemutusan beasiswa, akan mendapatkan ancaman untuk dikeluarkan dari universitas. Namun kita melihat bahwa ternyata para warga di luar negeri ini tidak peduli dengan hal-hal tersebut, dan mereka tetap menyuarakan dukungan untuk Palestina. Oleh karena itu, ini adalah satu hal yang sangat ironis, bahwa kenapa kita sebagai kaum muslim, ya, yang ketika kita melihat bahwa saudara-saudara kita yang sesama muslim, saudara-saudara agama Palestina, tapi kenapa kita, sebagian dari kita masih belum tergerak untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap rakyat Palestina? Bisa jadi bahwa karena memang konsep tentang perjuangan, konsep untuk perlawanan sepertinya mungkin masih belum benar-benar
diajarkan secara mengakar dalam pesantren-pesantren kita. Padahal kalau kita mau melihat sejarah Indonesia, kita akan melihat bagaimana justru para santri, pihak-pihak pesantren, mereka sangat berperan aktif dalam perjuangan melawan penjajah. Sekarang ketika kita melihat ketika pemerintah Indonesia menentukan Hari Santri, menyatakan Hari Santri sebagai sebuah hari nasional, bukankah Hari Santri itu dilandasi dari keputusan Kiai Hasyim Asy'ari, ya, di mana beliau menyuruhkan jihad kepada para santri untuk membela Indonesia, membela negara Indonesia untuk melawan penjajah Belanda. Jadi sebenarnya konsep perjuangan dan perlawanan terhadap kezaliman, terhadap penindasan ini itu seharusnya bukan hal yang asing di Indonesia, terutama bagi pondok pesantren. Tinggal sekarang bagaimana sesuatu yang sebenarnya sudah ada ini tinggal ditumbuhkan kembali oleh pihak-pihak yang terkait, oleh para pengurus pesantren. Dan kita melihat bahwa misalkan saya melihat mungkin bahwa kalau kita melihat setelah terjadinya operasi Badai Al-Aqsa pada Oktober 2023, kita bisa melihat bahwa tema-tema yang masih dipilih untuk Hari Santri pada 2023, pada 2024 hanya masih berkutat dengan isu-isu nasional, isu-isu dalam negeri. Benar bahwa memang Hari Santri dilandasi dengan seruan untuk berjuang melawan penjajah untuk membebaskan Indonesia, tapi seharusnya saya pikir bahwa Hari Santri juga perlu dipoles lagi, mengeluarkan perlawanan terhadap penjajahan dalam skala global, terutama ini adalah yang berhubungan dengan Palestina. Iya, Ustaz. Kemudian strategi apa yang perlu kita tempuh agar para santri atau pondok pesantren ini tergerak hatinya untuk juga menyuarakan pembelaan terhadap rakyat Palestina? Secara individu mereka pasti ada perasaan atau ada keinginan untuk membela Palestina. Cuman kan masih belum dituangkan atau disampaikan untuk seperti ditunjukkan untuk turun-turun ke jalan. Nah, apa strateginya kira-kira yang perlu kita lakukan agar mereka bisa menyuarakan pembelaan terhadap Palestina dengan cara turun ke jalan juga? Bagaimana, Zat? Mungkin saya ingin bagi pengalaman, ya, karena saya sendiri juga mengajar di pesantren di Darut Takrib di Jepara, dan alhamdulillah para santri di Darut Takrib terlibat aktif dalam setiap demo pro Palestina yang diadakan baik pada hari Al-Quds di Semarang atau yang beberapa kali diadakan di kota Jepara. Nah, ini salah satu yang terutama memberikan strategi dan bagaimana cara supaya kita membuat para santri kita melek terhadap perkembangan dunia, terutama perkembangan umat Islam, adalah bahwa misalkan ketika di pondok kita mengadakan sholat Jumat, maka biasanya dalam khutbah kedua para khotib, ya, mereka berbicara tentang masalah-masalah aktual yang terjadi di dunia, terutama yang berhubungan dengan dunia Islam. Jadi ketika para santri ini, ya, setiap hari Jumat, di hari yang sakral, ya, di tribun sholat Jumat yang di situ juga dihadiri oleh masyarakat-masyarakat lain, mereka mendapatkan update yang terus-menerus tentang situasi dunia Islam, tentang situasi Palestina, maka ini akan bisa membangun kepedulian mereka, membangun semangat mereka untuk selalu mengikuti perkembangan dunia Islam dan menunjukkan dukungan mereka untuk bangsa Palestina. Yang kedua adalah juga mungkin kita bisa melatih kepedulian para santri, ya,
supaya mereka peka terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Ya, satunya adalah misalnya dengan melibatkan mereka dalam pelatihan-pelatihan seperti rekrutmen jausan atau ABI responsif. Karena alhamdulillah selama ini setiap kali ada pendaftaran untuk anak-anak yang bisa diikutkan dari jausan atau ABI responsif, pesantren di Darut Takrib hampir selalu mendaftarkan para santrinya untuk ikut dalam kegiatan jausan atau ABI responsif tersebut. Dan alhamdulillah kita melihat bahwa ternyata keikutsertaan mereka dalam lembaga-lembaga seperti ABI responsif ini memang bisa menyalakan semangat kepedulian mereka dan kepekaan mereka terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Alhamdulillah bahwa para santri yang mereka tergabung dalam ABI responsif secara aktif terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan seperti ketika terjadi bencana banjir di kota sekitar Jepara, di Kudus, atau di beberapa daerah lain, mereka atau aksi kemanusiaan seperti melakukan bedah rumah, para santri yang tergabung dalam ABI responsif tersebut, mereka juga ikut terlibat secara aktif berpartisipasi dengan elemen-elemen masyarakat yang lain dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi saya pikir bahwa salah satu langkah bagaimana supaya kita membuat para santri melek, tanggap dan sensitif terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka, apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di dunia Islam, ya salah satunya adalah dengan lebih banyak melibatkan mereka dalam aksi-aksi kemanusiaan semacam itu. Nah, itu kan untuk para santrinya. Nah, bagaimana dengan para kiai-kiai yang masih belum mau memberi izin kepada para santrinya atau mengajak para santrinya untuk turun ke jalan untuk menunjukkan pembelaan terhadap rakyat Palestina? Strategi apa yang mesti kita lakukan agar mereka sadar bahwa persoalan Palestina itu bukan persoalan yang jauh, tapi persoalan yang dekat, yaitu persoalan tentang penindasan, persoalan tentang saudara-saudara yang tertindas. Nah, bagaimana caranya agar ya mereka bisa ikut serta? Dan salah satu hal yang sekali lagi ya, karena saya juga hanya ingin berbagi pengalaman dari apa yang saya alami di Jepara. Ya, jadi bahwa kami di Jepara, komunitas Syiah, alhamdulillah cukup sering berhubungan dengan para tokoh agama dan para tokoh akademisi di Ahlus Sunnah yang ada di Jepara, dan kita selama sering duduk bersama mereka, ya kita salah satu hal yang kita bicarakan adalah ini, ya bagaimana supaya para tokoh-tokoh agama ini, para kiai ini yang kita duduk bersama mereka bisa terbuka, setidaknya mereka juga libatkan para menteri mereka, mana diri mereka untuk terlibat dalam kegiatan di Palestina. Dan alhamdulillah sejauh ini walaupun mungkin masih belum maksimal, tapi dari hasil ketika kami sering duduk bersama para tokoh-tokoh agama, para kiai tersebut, alhamdulillah sudah ada sebagian dari para santri yang ketika kami di Jepara mengadakan aksi-aksi di Palestina, bagian dari mereka juga turut hadir. Jadi mungkin kalau komunikasi antara kita dengan para kiai ini semakin intensif, kita sering duduk bersama, insya Allah pasti hati mereka dan mata mereka akan terbuka, dan insya Allah mereka tidak akan merasakan kekhawatiran yang tidak pada tempatnya tersebut. Ya, saya juga pernah dapat cerita dari beberapa teman yang di kampung malahan itu yang mengatakan bahwa ketika mereka mencoba berbicara terkait persoalan Palestina kepada dengan ulama-ulama atau satu-satu di kampung atau itu mereka seolah menghindar, dan tidak mau membicarakan apa kira-kira apa
ketakutan apa sebenarnya yang menurut Ustaz kok bicara soal Palestina malah mereka nggak mau soal menghindar dan apa Ustaz kira-kira dalam pandangan Ustaz dan apa ini cerminan apa sebenarnya Ustaz? Ya mungkin tadi selain faktor-faktor yang tadi saya sebutkan tadi di awal bahwa kekhawatiran bahwa mereka nanti akan dicap dalam tanda kutip radikal dan ekstremis tersebut, bisa jadi bahwa hal ini mungkin memang ada sebagian dari tokoh-tokoh agama di Indonesia ya apa ya istilah kasarnya mungkin ingin mencari mainan ya, jadi mereka sepertinya apa namanya tidak ingin terlalu dipusingkan dengan masalah-masalah yang terjadi di luar negeri, karena biasanya hal-hal yang mereka sampaikan adalah toh bahwa di masyarakat di Indonesia sendiri ada masalah-masalah apa namanya domestik yang masih perlu diperhatikan, sehingga kenapa kita masih harus mengurus apa yang terjadi di negara lain sementara di negeri kita sendiri masih banyak masalah-masalah dan problem-problem yang masih harus diatasi. Ya, jadi kadang pernyataan semacam ini yang terkadang dijadikan dalih oleh sebagian dari para tokoh kita, dari para masyarakat kita untuk tidak terlalu terlibat dalam masalah-masalah Palestina. Ya, jadi mungkin untuk solusinya ya tadi saya katakan bahwa kita ya memang harus sering berkomunikasi dengan tokoh-tokoh tersebut. Ya, artinya kalau seandainya dalam banyak hal, misalkan kita ambil contoh ketika ada pemahaman yang tertentu tentang Syiah, tapi ketika kita sering duduk bersama mereka menjelaskan tentang apa itu Ahlul Bait, apa itu tentang Syiah, maka mereka akan menyadari faktanya. Begitu juga halnya kalau kita terus sering duduk dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, berbicara tentang masalah Palestina, ya insya Allah sedikit demi sedikit, insya Allah mereka akan terbuka dan tergerak untuk lebih peduli kepada Palestina dan melibatkan santri-santri mereka. Ya, seandainya kita berandai-andai, Ustaz, seandainya seluruh pesantren di Indonesia kemudian bangkit dalam tanda kutip, turun ke jalan, ikut menyuarakan pembelaan terhadap Palestina, apa dampaknya kira-kira? Ya, tentu itu dampaknya akan sangat besar sekali, ya, bahwa apalagi misalnya seandainya berita ini didengar oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kalau selama ini mungkin mereka membaca atau mendengar bahwa kok yang selama ini turun ke jalan di negara barat kok malah non-muslim, tapi nanti seandainya kan di Indonesia sebagai negara muslim terbesar, lebih banyak warga muslim, lebih banyak anak-anak santri yang turun ke jalan membela Palestina, maka tentu ini sebuah menjadi suntikan yang semangat yang besar bagi bangsa Palestina, bahwa akhirnya mereka menyadari ternyata alhamdulillah akhirnya juga saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia, ya, yang sesama muslim ternyata juga ikut peduli dengan mereka, bahwa ternyata yang peduli kepada mereka selama ini bukan hanya orang-orang non-muslim saja, tapi alhamdulillah bahwa akhirnya bangsa Indonesia, umat muslim di Indonesia yang seagama dengan mereka akhirnya tersadar, ya, untuk turun ke jalan dan membela mereka. Tentu ini adalah suatu hal yang akan menjadi sangat besar dan menjadi satu penyuntik semangat bagi mereka. Dan dengan jika hal ini dilakukan, ya maka ini juga akan mengharumkan nama Indonesia, ya, akan mengharumkan bahwa tidak percuma Indonesia memiliki populasi terbesar umat Islam, karena akhirnya umat Islam dengan jumlah sebanyak ini akhirnya mereka bisa turun
untuk membela Palestina. Karena kan ibaratnya mubazir, eman-eman, sayang Indonesia dengan jumlah populasi yang Muslim sebesar ini, tapi hanya sedikit sekali dari mereka yang turun ke jalan untuk membela Palestina. Saya sudah membayangkan anak-anak santri dengan sarungnya, dengan kopiahnya, terus berjalan ke daerah Palestina itu sudah merinding. Saya sudah melihat kan itu aja sudah merinding. Seandainya itu benar-benar terjadi, kebanggaan tersendiri bagi kita. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap ke bangsa sendiri, kepada pemerintah Indonesia? Apakah juga akan berdampak kepada pemerintah? Mungkin sikap-sikap pemerintah akan lebih tegas atau lebih bagaimana? Ya, kalau misalkan ketika pemerintah melihat ya, bahwa semakin banyak warga Indonesia yang entah itu Muslim atau non-Muslim turun ke jalan untuk membela Palestina, maka ini semoga akan bisa meyakinkan pemerintah Indonesia untuk lebih intensif membela Palestina, bukan hanya sekedar dalam bentuk statement, dalam bentuk pernyataan, tapi bisa mendorong pemerintah untuk menunjukkan sikap yang lebih tegas. Kenapa? Karena mereka akan melihat bahwa keputusan untuk membela Palestina didukung oleh mayoritas bangsa Indonesia. Dan tentu pemerintah manapun ketika mendapatkan dukungan, sokongan dari rakyat, tentu pemerintah manapun akan merasa senang, ya, akan merasa bahwa mereka mendapatkan dukungan dari rakyat mereka. Bukankah kelanggengan sebuah pemerintah dikarenakan dukungan dari rakyat dari negara tersebut? Oleh karena itu, seandainya pemerintah bisa melihat bahwa semakin banyak warga Indonesia yang turun ke jalan membela Palestina, maka itu akan membuat mereka yakin untuk terus memperjuangkan pembelaan hak-hak bangsa Palestina, sehingga bisa jadi nanti mereka akan mengambil langkah-langkah yang lebih konkret, bukan katakanlah misalkan hanya sekedar solusi dari dua negara yang selama ini mungkin sering didengungkan oleh pemerintah kita. Iya, kemudian apakah ada rencana, dari Ustadz sendiri kan bilang bahwa Ustadz juga mengajar di salah satu pesantren di Jepara. Apakah ada rencana dari pesantren tersebut untuk mungkin mengajak pesantren-pesantren yang lain yang ada di Jepara dalam lingkup kecil dulu untuk kemudian bareng-bareng atau bersama-sama turun ke jalan untuk menyuarakan pembelaan terhadap Palestina? Artinya santri di Jepara turun ke jalan untuk membela Palestina. Apakah ada rencana seperti itu, kira-kira? Bukan cuma sekedar merencanakan saja. Memang sebelumnya kita juga sudah melakukan ajakan kepada berbagai pesantren yang ada di Jepara. Cuma ya memang yang tadi bilang hasilnya masih belum optimal, masih belum maksimal. Ya, artinya baru segelintir dari mereka yang ikut terlibat bersama kita dalam demo-demo untuk mendukung Palestina. Insya Allah untuk kedepannya kita akan menjalin komunikasi yang lebih intens dengan berbagai pesantren di Jepara supaya mereka juga mengirimkan dan melibatkan lebih banyak lagi santri-santri mereka dalam demo-demo untuk mendukung Palestina. Kami minta doanya Bang Billy supaya berjalan dengan lancar, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga ke depan dalam hari-hari dekat ini para santri akan bisa atau mempunyai kesempatan untuk turun ke jalan menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. Ya, amin, insya Allah. Ya. Demikian pemirsa bijak saya dengan Ustadz Alam Firdaus terkait dengan peran dari pondok pesantren dan atau santri atas pembelaan terhadap Palestina. Nantikan podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.